Ini orang-orang yang dikubur di sini ya. Ini ada Antonia van Diemen ya. Itu memerintah sekitar tahun 1645 ya. Dia menggantikan Gubernur Jenderal Hendrik Brouwer. Ya, terus Karel Reins 1653, terus Mr. Johan Matsuyker tahun 1678, terus Cornelis Jan Spilman yang tahun 1684, terus Johannes Kamhuis tahun 1695, terus Mr. Abraham van Riebeeck tahun 1713, terus Christoffel van Swol 1718, Mr. Willem van Oudthoorn 1720, Matthias de Haan 1729, Mr. Dick van Cloon 1735. Jadi ini orang-orang yang dimakamkan di sini ya, dikubur di sini ya. Orang-orang maksudnya pejabat daripada Gubernur Jenderal. Ini nama Gubernur Jenderal semua. Gubernur Jenderal Belanda. Itu ada keterangan-keterangan tadi. Ya, ini ada lagi lisan daripada Maria Karn ya. Ini begraven Frau Nyonya Maria ya, Maria Karn. Lahir di Island Porlo di Banda. Mungkin maksudnya laut di Banda ya, Banda Neira itu. Lahir di Banda. Nyonya rumah dari sekretaris Peter Mesdah. Siapa Peter Mesdah itu? Mungkin pejabat, tapi itu pejabat yang agak rendah ya daripada gubernur ya, gubernur jenderal. Here on the list van der Anthony Kain in Saint Leven Ordinary Rat van India. Nederland India discuss. Yang bisa bahasa Belanda nih ikut bantuin baca. Johanna Gela Service dan Frau van den Ver. Oh banyak, jadi ini kuburannya ini sebetulnya banyak, diisi orang banyak ini. Di antaranya ada Maria Karn, ini ada siapa namanya, Johanna Gils, terus Johanna itu Nyonya Anthony ya, dan Susanna Gain. Jadi ada tiga orang itu. Oh banyak juga ya, 45 banyak ya. Kalau ini dia siapa ini ya? Ini Dr. Van Kopman Edward. Gak kenal saya. Ya, pejabat cukup penting tapi tidak masuk ke dalam buku-buku pelajaran. Kemudian ini dia begraven from Maria Leven Rostro, nyonya rumah dari Vander Kapten Hendrik van den Hans Lapens. Hier begraven Vincent Romain, Sylvain Kopman. Jadi Kopman itu pedagang dan Seven desa Stad van Batavia overleden, meninggal tahun itu pakai tulisan Latin berapa itu? Ya ini pedagang ya, pedagang. Kemudian ini ada lagi ya begraven di sini. Fernandes van Boyenstein, namanya Fernandes, berarti orang Portugis ya. Jadi nisan ini umurnya ini tahun 1734 ya, 1734 meninggal. Ini adalah nisan dari François apa itu? Ya, itu meninggal tahun 1635. Kemudian di sini ini berarti ada dua kuburan. Nah, di situ ini ada Oisbro
Van de Nicolas. Istri apa? Apa itu tulisannya itu terpotong. Ada istrinya. Di sini nih ada nisan sangat besar ya. Ini siapa? Heerlijk begraven in den Hof en de Linden. Gustav Willem Baron van Inhofe ya, ini maksud saya ya. Jadi ini Gubernur Jenderal Van Inhofe ini meninggal di sini ya. Beliau yang bangun Istana Bogor itu ya. Van Inhofe ini yang pernah kejadian pembantaian orang-orang Cina ya, yang ada di Batavia sampai 10.000 meninggal. Ini menurut informasi dari statement Van Inhofe ini yang menimbulkan pemberontakan itu. Jadi ada orang-orang Cina itu pemberontakan hingga terjadi suksesi di Mataram, dimakamkan di sini, ditanam di gereja ini. Kemudian ini juga ada Abraham Patras nih, Gubernur Jenderal kelahiran Prancis ya. Hier on the Rustenjen dan here Abraham Patras ya, Gubernur Jenderal van Nederland ini ya. Geboren tot Chernobyl itu Prancis ya. 22 Mei 1671, kemudian Overleden atau meninggal ya. Batavia tanggal 3 Mei 1737. Ini lagi ada siapa ini? Luar biasa ya. Ini dari batu apa ya? Sama kayak di Borobudur. Yaitu ada tulisan here on the head Lake van Frau Elisabeth, Nyonya Elisabeth van Heining. Dan kembali ini Van Willem van Oudthoorn ya. Jadi ini istrinya daripada Gubernur Jenderal Willem van Oudthoorn. Ya, ini Gubernur Hoorn ya. Hoorn itu di Belanda. September 1648. Kemudian meninggal tahun Oktober 1704. Kemudian Hendrik van Willem van Oudthoorn, Gubernur Jenderal van Nederland India dan 24 September yang mulai 24 September 1671 dan Agustus Sedemented dan Gubernur Jenderal. Dulunya di Ambon ya, mereka di Ambon. Tapi akhirnya si Rama minta maaf sih ke Sita. Dia sudah meragukan kesucian si Sita. Nah, jadi di situ orang-orang yang Gubernur Jenderal dimakamkan di sini yaitu ada Abraham Patras 1737, kemudian Johannes Stuyden 1748, kemudian itu ada Gustav Willem Baron van Inhofe 1750, Adrian Falkenir. Nah ini yang waktu menjabat itu terjadi pemberontakan orang-orang Cina itu Adrian Falkenir ini. Tahun 1751 itu meninggal. Sebelum diadili dia udah meninggal duluan, Adrian Falkenir. Kemudian Jacob Mosel 1761, Petrus Albertus van der Para. Nah ini ada rumahnya masih ada sekarang di ini. Van der Para ini rumahnya di Rumah Sakit Gatot Subroto, saya pernah lihat. Ya, tapi agak nggak bisa ya akses ke sana kecuali karyawan ya. Kalau dulu saya masih ada proyek di Rumah Sakit Gatot Subroto itu atau RSPAD itu bisa masuk ke sana dan saya lihat benar-benar sekitar tahun 87 ya. Itu rumahnya masih ada, masih utuh. Ya, memang dilindungi ya rumah Gubernur Jenderal van der Para itu. Kemudian itu ada Jeremias van Riemdijk. Nah, Van Riemdijk ini yang punya tanah itu berhektar-hektar adanya di Cisarua sana. Kemudian Reinier de Klerk. Nah, ini Reinier de Klerk ini dia pernah menangani ini ya, Sunan Kuning ya, yang kemudian ditangkap di Surabaya itu karena beliaunya jadi residen Surabaya waktu itu, Reinier de Klerk itu. Terus menangkap Sunan Kuning ya, kayak kasusnya kayak Pangeran Diponegoro itu, diajak berunding ternyata ditangkap. Itu akhirnya diasingkan, diasingkan ke Batavia, lalu diasingkan ke Ceylon atau di Sri Lanka ya, sampai beliau meninggal. Itu Jeremias van Riemdijk, Reinier de Klerk. Kemudian
dipindah ke Tanah Abang. Itu yang dipindah ke Tanah Abang itu over ke Bragnar Tanah Abang. Kemudian itu ada Op DC Platstone Van 1630 Audio Hollandse Cup ya, dengan cruise cup gitu kan. Nggak kelihatan. Ya itu ada cruise ya. Apa maksudnya tuh? Kuburan ini stone itu tahun lama. Bingung bacanya. Udah Hollandse ya, udah. Jadi maksudnya apa namanya? Gereja Holland tua ya, gereja Holland lama. Kemudian sebelumnya adalah Kruiskerk ya, tahun 1736, kemudian sampai 1808 itu mulai dibangun New Holland Kerk ya. Jadi gereja Belanda baru. And di Kerken ya, of head train daar het Holland Kerkhof van den Groene Laatste Rustplaat de Stichter van Batavia Jan Pieterszoon Koen. Jadi saya melihat itu ada Jan Pieterszoon Koen tahun 1634 ya. Saya nggak tahu ya, dia dikubur tahun 1934, padahal waktu meninggal itu tahun 1629 waktu penyerangan Mataram itu, Sultan Agung. Y.J.P. Koen itu umur 41 tahun sudah meninggal, belum sampai lama mati tinggal di Batavia. Dia sudah meninggal duluan karena serangan daripada Sultan Agung dari Mataram tahun 1629. Ini Stichting Batavia yang mendirikan kota Batavia itu Jan Pieterszoon Koen tahun 1634, mestinya 1629 meninggal. Ini ramai anak-anak untuk edukasi ya, biasa di Indonesia itu ya seperti ini ya. Dari pelajar-pelajar itu untuk edukasi daripada pembelajaran sejarah. Sangat bagus sekali. Dari mana Mas? Dari Surabaya Pak. Surabaya nanti? Surabaya Mulyosari. Mulyosari. Mau Karangpilang ya? Karangpilang. Karangpilang. Oh Karangpilang. Karangpilang kira sepanjang. Pak, mau nanya. Nanti sebentar Pak. Sampean di Ronggot Industri. Ya. Masuk YouTube Pak, masuk YouTube. Iya. Siapa ini? Halo Pak. Solo Sugeng Priyono ya, Sugeng Priyono 1884. Ya. Sugeng Priyono. Sugeng Priyono 1884. Ya. Ya anak-anak Togo Dewi, orang Surabaya. Seneng ketemu ya. Ini ada edukasi pelajar-pelajar dari Surabaya, anak-anak dari Surabaya. Dasar Rungkut rumahnya. Ini bagus ya, ada edukasi seperti ini, jadi kita tahu budaya kita sendiri, karena budaya itu sama dengan sejarah untuk ketahanan negara, ketahanan bangsa dan negara.